Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya dapat garapan HP Oppo A17 ya. LCD-nya rusak, minta ganti LCD. Langsung saja kita buka tutupnya. Untuk pembukaan tutup Oppo A17 ini hati-hati ya, karena ada fleksibel yang tertutup penutup mesin. Jadi harus dibuka dulu penutup mesinnya baru dibuka fleksibelnya. Karena kalau langsung ditarik itu bisa mengakibatkan fleksibelnya putus, yang nanti mengakibatkan sidik jarinya tidak berfungsi. Kita buka untuk baut-bautnya ya. Biasakan bautnya disimpan di tempat yang aman. Bila perlu dikasih magnet agar tidak hilang ketika pelepasan baut. Ini mohon maaf videonya ketutup bagian pembukaan bautnya. Setelah bautnya terbuka, kita buka perlahan untuk penutup mesinnya. Lalu kita buka soket sidik jarinya, dan juga kita buka untuk soket baterainya ya. Simpan dulu. Pin tombolnya kegeser. Langsung kita tes menggunakan LCD yang baru sebelum melakukan pemasangan. Jadi harus dites dulu apakah LCD yang baru normal atau tidak. Jangan langsung dilepas LCD yang lama, karena kita belum tes LCD yang barunya. Kita tes nyalakan. Ternyata nampil. Oke. Kita tes menu ya, apakah ada percak-percak atau normal tidak LCD-nya. Karena LCD baru itu tidak menjamin bagus. Kadang ada juga LCD yang baru itu error gitu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita pasang kita tes terlebih dahulu. Gitu ya lor. Ini dikarenakan HP-nya ada polanya dan saya tidak diberitahu, ya sudah kita tes langsung pasang saja ya. Kita lepas untuk soket baterainya dan soket LCD-nya. Lalu kita buka untuk baterainya. Ini kita tarik pelan-pelan ya. Walaupun pakai tenaga tapi tetap pakai perasaan. Ini karena HP-nya masih belum pernah dibongkar, jadi lem bawaannya itu masih sangat rapat. Lalu daripada saya buka plastiknya, biasanya saya potong saja di bagian fleksibelnya itu. Jadi tidak perlu membuka plastiknya agar terlihat agak rapi ya. Karena kalau mau dibuka plastiknya itu biasanya nanti malah kelihatan kumuh gitu. Itu nyobeknya pelan-pelan ya. Jangan sampai terkena fleksibel yang sebelahnya karena berbahaya. Bisa-bisa nanti HP-nya suaranya hilang atau tidak bisa dicas. Kita tarik fleksibelnya karena ini juga LCD-nya udah rusak ya. Pecah dia. Lalu kita dorong pelan-pelan. Ternyata sudah terbuka karena memang lem yang lama sudah tidak kuat lagi. Biasakan kita tutup kameranya agar debunya tidak masuk. Kita lakukan pembersihan pada frame-nya. Kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang lama. Jangan sampai ada lem yang tersisa, agar nanti ketika melakukan pengeleman LCD yang baru bisa rapat dan tidak mudah lepas. Saya biasanya menggunakan pisau seperti ini ya untuk membersihkan pinggirnya. Karena kalau menggunakan congklen itu agak kurang bersih menurut saya. Jadi tetap menggunakan benda yang tipis tajam, tapi hati-hati terkena tangan. Nah, setelah itu kita bersihkan lagi sampai benar-benar bersih. Lalu kita pasang untuk saringan udaranya. Ini jangan sampai ketinggalan ya, karena kalau tidak dipasang nanti bisa mengakibatkan debu mudah masuk ke dalam kameranya. Biasanya orang sering lupa ini masalah filter
udaranya ini. Kemudian kita taruh lem agar kuat nempel ke framenya. Sekalian kita taruh untuk lem bagian LCD-nya nanti. Jadi kalau peletakan lem itu lebih disarankan untuk naruh di frame ya, jangan di LCD-nya, karena resikonya lebih minim dibandingkan naruh lem di LCD langsung. Itu bisa mengakibatkan LCD-nya rusak atau bahkan mati. Jadi biasakan menggunakan lem di frame, dan juga yang ditaruh cukup pinggirnya saja, jangan sampai di bagian frame tengahnya ditaruh lem juga, itu kurang pas ya. Kita taruh lemnya sekelilingnya, kita taruh lem semuanya. Jangan sampai belepotan, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit, jadi pas-pasan ya. Dikira-kira kerjanya yang bagus, yang rapi, jangan belepotan. Lalu kita buka untuk itu solasinya ya, jangan sampai ditinggal ya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman gunanya solasi itu supaya dibuka agar bisa nempel untuk fleksibelnya ke bagian belakang LCD-nya. Lalu kita pasang untuk LCD-nya ya. Pemasangan LCD kita masukkan dulu untuk fleksibelnya. Lalu kita rapatkan dulu yang bagian bawah, kita paskan. Lalu kita rapatkan di bagian atasnya. Agak ditekan-tekan ya pinggirnya, jangan terlalu kuat biar lemnya nyatu. Lalu kita pasang untuk soket fleksibel LCD-nya. Lalu kita urut ke atas biar nempel dan lurus, tidak bengkok untuk fleksibelnya. Lalu kita pasang untuk baterainya. Pastikan pemasangannya rapi, presisi. Lalu kita pasang juga untuk soket baterainya. Kita pasang untuk sidik jarinya ya. Kemudian jangan lupa dipasang untuk penutup mesinnya. Lalu lanjut kita pasang bautnya. Pastikan bautnya semuanya terpasang dengan rapi, dan juga jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Setelah sudah, kita pasang untuk penutupnya. Untuk pemasangan tutup ini biasakan kalau neken dari belakang ya, karena kalau dari depan sangat beresiko ke LCD-nya, bisa retak atau pecah kalau nggak pakai perasaan. Setelah sudah, kita masukkan slot SIM-nya lalu selesai.